Dan pemirsa masih bersama saya adalah Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Agustiati. Mbak Ninis, kalau saya membaca di Harian Media Indonesia untuk hari ini ada berbagai modus kecurangan ya saat di TPS. Disebutkan ada menyuap petugas, kemudian ada penggantian pengawas TPS, ada kong kali kong mencoblos surat suara cadangan, lalu ada juga mobilisasi pemilih yang mengklaim masuk daftar pemilih khusus atau DPK. Ada beberapa lagi yang lain. Nah pertanyaannya, kalau kemudian kita melihat kejadian seperti ini sebagai pemilih, bukan saksi, bukan bagian dari yang berkontestasi, yang bisa kita lakukan untuk melawan kecurangan ini apa Mbak Titi? Ya, kalau misalnya kita melihat langsung, tentu kita bisa melaporkan ya. Karena di TPS itu ada yang namanya pengawas TPS. Oke. Jadi misalnya tadi ada yang dimobilisasi pakai daftar pemilih khusus. Yeah. Tadi kan daftar pemilih khusus itu hanya boleh di domisili sesuai dengan KTP-nya. Yeah. Nah jadi kita bisa minta sama pengawasnya, cek tuh KTP-nya KTP mana. Oh. Kalau di luar situ ya dia nggak bisa dikasih hak pilihnya. Oke. Lalu kalau misalnya dia mintanya sebelum jam 12 ya nggak bisa. Karena daftar pemilih khusus itu baru bisa 1 jam sebelum TPS-nya ditutup. Yeah. Dan kalau masih ada sisa surat suara. Jadi memang prioritasnya adalah orang-orang yang sudah ada dalam daftar pemilih dulu gitu loh. Baru yang tadi. Kalau misalnya tadi dalam proses rekap misalnya suap petugas gitu ya. Nah memang di setiap tingkatan ini akan ada pengawas-pengawasnya yang bisa kita laporkan. Tapi kan tadi ada juga tadi ya misalnya pengawasnya juga ada potensi kecurangan gitu ya. Nah di era sekarang ya mau nggak mau suka nggak suka ya pakai media sosial mungkin kita juga bisa meramaikan itu. Gitu. Jadi kita bisa foto lalu upload foto kita itu kemana ya? Ini banyak orang yang ingin melapor tapi tidak tahu juga kemana. Nah memang banyak sebetulnya platform yang dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil. Misalnya ada Jaga Pemilu, ada peta kecurangan pemilu. Nah di situ masyarakat umum bisa melaporkan ke situ karena mungkin juga masyarakat umum melapor langsung ke Bawaslu nggak tahu caranya. Gimana nih caranya mau lapor Bawaslu? Jadi ada platform yang sebetulnya memudahkan. Kita bisa share foto atau video gitu ya. Dan di dalam tim-tim misalnya tadi Jaga Pemilu, peta kecurangan pemilu, warga jaga suara misalnya, itu sudah ada tim-timnya tuh yang nanti akan meneruskan laporan tadi ke Bawaslu-nya gitu. Mbak, banyak orang tuh merasa yang pertama, itu bukan tugas saya. Kan sudah ada saksi, sudah ada KPPS, sudah ada pengawas. Lalu yang kedua, mereka berpikir, saya nggak mau kena masalah lah. Ini jangan-jangan nanti kalau saya laporkan, saya malah kena sesuatu yang tidak menyenangkan dengan diri saya. Bagaimana Mbak untuk para pemilih kita? Ya memang psikologis itu ada. Apalagi kan tadi pengawas pemilu itu udah sampai TPS levelnya gitu ya. Jadi orang melaporkan tuh merasa ya udah ada harusnya mereka dong yang bekerja gitu ya, kenapa harus publik lagi, psikologis itu memang ada Mas. Nah tapi saya rasa di tengah konteks pemilu hari ini ya, kan narasi misalnya kecurangan-kecurangan tuh hampir setiap hari di media ada, ya warga tetap juga harus mengawal gitu. Kalau kita melihat, kalau misalnya kita merasa takut lapor langsung, aplikasi-aplikasi tadi bisa digunakan gitu ya, yang ada tim hukumnya yang nanti akan mendampingi dan saya rasa tadi juga bisa memberikan perlindungan ya kalau kemudian ada intimidasi mungkin gitu ya. Di beberapa tempat Mbak Ninis kan kita melihat juga ada situasi yang tidak memungkinkan ya, seperti saudara-saudara kita di sebagian daerah di Jawa Tengah masih terkena banjir dan diberitakan bahwa KPU setempat akan menundanya. Itu memang boleh ya terjadi seperti itu ya? Iya, jadi memang opsi menunda pemilu itu ada ya, tapi memang bukan seperti menunda pemilu yang isunya beberapa tahun yang lalu itu ya, ditunda pemilunya. Jadi beda. Jadi menunda pemilu itu karena kondisi khusus dan skupnya memang hanya di tempat itu. Jadi lokal misalnya ya lokal sekali. Jadi memang hanya misalnya tadi ya terkena bencana. Istilahnya tuh pemilu lanjutan, jadi melanjutkan sisa tahapan pemilu yang tersisa gitu ya. Jadi pungut hitungnya kan ketinggalan nih. Nah itu memang bisa dilakukan. Dan di beberapa TPS ya, jadi misalnya nggak satu Kabupaten Demak gitu ya misalnya, tapi misalnya di sejumlah TPS yang memang terkena banjir parah tidak bisa memilih hari ini. Betul. Jadi di situ nanti ya tunggu siap, bisa jadi misalnya pemilunya tetap hari ini, tapi TPS-nya pindah. Baik. Nah cuman kan harus dikasih tahu nih pemilihnya pindahnya kemana. Itu harus kan jelas harus jelas. Terakhir Mbak singkat saja, karena banyak pemilih muda yang akan memilih. Baju yang dipakai itu seperti apa sih? Ada yang bertanya kepada saya, nanti Om boleh tidak ya pakai celana pendek katanya begitu, karena kan ini santai katanya. Itu seperti apa ya sebaiknya? Ya tentu yang sopan ya, sebetulnya yang sopan tidak mencolok gitu ya.
Dan memang dianjurkan tidak wilayah TPS itu kan wilayah yang udah steril, nggak ada Oke. lagi atribut warna-warna. Tidak boleh ada itu ya. Betul. Baik, kita harap kita bisa memilih untuk hari ini dan kami berterima kasih untuk Sama-sama, Anda, Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Agustiati, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mbak Ninis. Pagi, Mas. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Live Event Indonesia Memilih kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.